Yuk kita baca kitabnya Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus sangat lambat berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, ini siapa namanya tadi? Eutikus, bukan si tikus ya, tapi Eutikus. Nah, dia ini ada bersama dengan jemaat. Ya, dia berada di Troas pada waktu itu ya. Nah, Paulus sedang berbicara. Dia berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa dia lama berbicara? Karena dia akan berangkat ke Miletus ya. Jadi itu perpisahan terakhirnya dengan jemaat di Troas. Nah, ternyata dia itu berbicara, kalau kita lihat dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi katanya itu 8 jam. Nah, di situ di ruangan itu pengap dan banyak sekali cahaya. Berarti panas. Kalau banyak lampu kan panas. Nah, Eutikus ini mungkin orangnya agak gemuk ya kan? Agak gemuk. Terus karena kepanasan dia duduk dekat jendela. Dia duduk dekat jendela. Ternyata mereka ada di lantai 3 ya, di lantai 3. Nah, ketika dia ngantuk ya, dia tidak sadar dia sedang duduk di mana? Di jendela ya. Dia tidak sadar. Orang kalau ngantuk nggak tahu dia di mana tempatnya. Yang penting dia ngantuk langsung tidur. Namanya aspemo ya kan? Orang Batak bilang asal teak mudom. Ya, di situ dia ngantuk, di situ dia tidur. Dia lupa dia sedang duduk di jendela di lantai 3. Nah, karena saking ngantuknya dia tertidur lelap. Kalau tertidur lelap udah tahulah kita. Pasti kalau udah tidur lelap ngorok. Dan ketika jatuh ke bawah, dia nggak terasa itu sakit atau apa, atau terbentur, nggak terasa karena dikatakan di situ dia sudah tidur lelap. Nah, orang-orang heran, loh mana dia? Ternyata karena jatuh dari lantai 3 ke bawah, kuat sekali suaranya jatuh, ya kan? Kuat sekali suaranya jatuh, apalagi mungkin badannya gemuk. Dan mereka langsung lari ke bawah melihat, udah mati si Eutikusnya ya. Eutikusnya itu sudah mati. Nah, Paulus turun ke bawah karena dilihat, diperiksa nadinya, dia sudah mati ya. Paulus langsung merebahkan dirinya di atas si Eutikus ini. Itu hidungnya ke hidung si Eutikus, mulutnya ke mulut si Eutikus, ini jidatnya di jidatnya si Eutikus, badannya seperti itu ya, rebah, tangannya dipegangnya, dan akhirnya karena Paulus mendoakan sambil menghembuskan napasnya, si Eutikusnya hidup ya. Hidup dia, ternyata dia hidup. Dia bilang sama orang-orang itu, jangan ribut, dia masih hidup. Dia ngantuk, dia tidur katanya. Padahal dia sudah mati tadi. Waktu diperiksa nadinya, dia sudah mati. Nah, puji Tuhan, itu roh Tuhan yang ada dalam Paulus mengingatkan, rebahkan dirimu di atas badannya, dia pasti hidup. Ya, luar biasa firman Tuhan. Tidak di Eutikus, bukan si tikus. Firman Tuhan jadinya tidak membuat orang-orang di situ marah karena sudah dibicarakan lama ya. Tapi firman Tuhan berkuasa
ya, menghidupkan si Eutikus ini. Luar biasa ya. Nah, kenapa? Penyebabnya kita cari dulu. Kenapa Eutikus ini bisa tertidur, ya, lelap dan akhirnya jatuh ke bawah, dan kemudian ya, dia mati ya, dan kemudian dia mati. Nah, bagaimana, apa penyebabnya? Nah, seperti yang kita ketahui, padahal orang-orang yang ada di situ ya, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tertidur, padahal itu Paulus bicara dari jam 9 malam ke jam 5 subuh. Siapa yang tahan? Berarti orang itu istilahnya doa semalaman. Tapi ini berbicara, mendengarkan firman Tuhan semalaman, ya, berbicara semalaman. Kita nggak tahu entah jam 7 sampai jam 5 pagi atau jam 9 sampai jam 5 pagi. Yang jelas itu si Paulus, ya, Rasul Paulus itu lama berbicara, berlangsung sampai tengah malam, ya, berlangsung sampai tengah malam. Dan si anak muda tadi, ya, dibawa lagi ke ruang atas sambil makan-makan, memecahkan roti, maksudnya makan-makan di atas sambil dengar firman Tuhan. Dan akhirnya ketika pagi fajar menyingsing jam 5 pagi, ya, di situ mereka antar anak muda ini, siapa tadi namanya, Eutikus ini, ke rumahnya dalam keadaan hidup. Berarti cuma dia sendiri yang dengar Paulus berbicara. Orang tuanya tidak hadir di situ. Nah, kenapa Eutikusnya ngantuk, tertidur lelap, dan akhirnya dia mati, tapi dia bangkit kembali karena dia capek kerja, ya, ya. Jadi kalau mau beribadah, misalnya hari Sabtu ini ya, ini hari Sabtu semalam ya kan, besok kita beribadah hari Minggu, jangan begadang, jangan nonton bola sampai fajar atau jam 5 pagi, akhirnya tertidur jam 5 atau jam 6, mau sekolah Minggu gak bisa lagi, atau mau ibadah pasti ngantuk-ngantuk, nanti bisa jatuh di gereja, dikira ada roh jahat, padahal dia ngantuk, begadang, ya, dia begadang, ya. Nah, apalagi penyebabnya? Karena dia terlalu lelah, banyak kali kerjaannya semalam. Mungkin dia disuruh nyuci piring atau membersihkan rumah hari Sabtu, dan besoknya mau ibadah dia capek, akhirnya ya tertidur, ngantuk. Yang ketiga, dia kesehatannya tidak baik, mungkin dia kurang darah, kurang vitamin, ya. Penyebab orang bisa ngantuk beribadah di gereja, bahkan ada yang tidur di gereja, ya, baru datang udah ngantuk. Penyebabnya apa itu? Baru datang udah ngantuk, ya itu kesehatannya kurang fit, tubuhnya kurang fit. Terus jangan terlalu banyak makan kalau mau beribadah, karena bisa ngantuk. Orang yang habis makan itu biasanya ngantuk dan dia mau tidur sebentar, ya. Nah, dia juga kurang senang mendengarkan firman Tuhan, ya, malas dengar firman Tuhan. Jadi waktu firman Tuhan dia pakai untuk ngobrol, dia pakai untuk apa sih? Tidur. Telinganya tidak diarahkannya kepada firman Tuhan, tetapi diarahkan kepada orang kawannya yang mau bicara. Diajak kawannya ngobrol di belakang. Makanya Eutikus ini kenapa dia duduk di belakang dekat jendela? Karena dia malas dengar firman Tuhan. Tapi dia mau hadir di situ, dia mau dengar di situ, tapi nggak terlalu respon, nggak terlalu fokus. Ya udah bicara aja gitu. Ya, makanya dia jatuh, makanya dia tidur, makanya dia
dia langsung mati ketika jatuh. Nah, hati-hati ya. Kita mau datang beribadah, perhatikan kondisi tubuh kita. Harus semangat. Seperti tadi, si Pani sama Cindy jam 7 sudah datang, tapi tidak mengikuti ibadah karena menjemput. Itu sudah salah. Ya, siapa yang sudah datang itu berkat Tuhan sama dia. Yang mau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Dia yang lebih nomor 1 nanti diberkati. Ya, jadi pegang berkatmu. Usahakan semangat, sehat, fit, roh kita rindu mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Dibuktikan dengan kita tidak terlambat datang. Ya, kalaupun kita sudah terlambat, kita buru-buru, bukan santai-santai. Udah dilihat jamnya segitu, santai lagi ya, lama lagi jalannya, nggak boleh. Nah, sampai di gereja nanti kalau seperti itu tidur, ngantuk dan marah, ya, pulang tidak mendapat apa-apa. Nah, kita harus serius di dalam beribadah, karena nggak ada gunanya kita ibadah gereja kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Yesus sendiri yang berbicara. Kalau kita datang, kita nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, tepuk tangan, tapi gitu giliran firman Tuhan kita nggak mau dengar, wah sia-sia. Nanti bisa jatuh, mati seperti siapa tadi? Eutikus. Ini puji Tuhan, masih Tuhan selamatkan dia, ya, sehingga dia bangkit, hidup kembali. Kalau Tuhan tidak mau selamatkan, kalau Tuhan tidak mau hidupkan lagi, gimana? Ya nggak tahu lah kita. Makanya datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, ya, berlari-lari utamakan Tuhan. Jangan kita nunggu-nunggu orang, nanti kita nunggu-nunggu orang lama kali pun mandinya, lama kali pun. Nah, kita udah merepet-repet dalam hati, akhirnya tiba di gereja kita tidak diberkati. Apalagi tadi waktu datang ada yang bilang pauk lah, ada yang bilang inilah matilah. Macam mana kita di gereja padahal mau dengar firman Tuhan? Jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, ya. Untuk beribadah banyak tantangannya, tapi kalau kita sudah dengar firman Tuhan ini, jaga semuanya. Jangan sampai seperti Eutikus, nanti tiba-tiba ngantuk, tidur dia jatuh dari kursi. Kalau mati bisa hidup lagi, puji Tuhan. Kalau enggak, malu kali, ya. Itu dia. Perhatikan ketika kita datang beribadah, ya. Kalau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, fokus, supaya Tuhan memberkati. Karena firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan itu Yesus sendiri. Kalau kita nggak suka dengar firman Tuhan, jangan harap Tuhan mau mendengar suara kita. Karena kita sendiri malas dengar firman Tuhan. Ya. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.